Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi 3 ini kita akan belajar terkait teori perkembangan kognitif siswa atau peserta didik dari perspektif sosial budaya dan pemrosesan informasi. Sebelumnya saya mohon maaf karena di awal minggu ini saya sakit, kurang enak badan, jadi saya baru upload terkait video sapaan ini. Tujuan perkuliahan kita di sesi 3 ini adalah agar teman-teman eh, mahasiswa UT semua itu bisa menjelaskan konsep teori perkembangan kognitif dari Jane Piaget dan Lev Vygotsky. Teman-teman juga diharapkan untuk bisa mendeskripsikan tahap perkembangan dalam teori perkembangan kognitif milik Jane Piaget ini. Dan terakhir, teman-teman diharapkan bisa menjelaskan model sistem proses informasi. Oke. Nah, kita ngomongin tentang teori perkembangan kognitif Jane Piaget ini yang lebih fokus kepada proses asimilasi dan akomodasi. Apa sih itu asimilasi dan akomodasi? Nah, istilahnya kita itu atau sebagai manusia peserta didik kita semua itu mempunyai skemata. Skemata itu adalah basic knowledge atau cara otak kita mengatur dan mengumpulkan informasi yang diterima dari dunia sekitar kita. Kemudian ada yang dinamakan proses asimilasi, yaitu proses sebagai individu manusia sebagai individu itu menginterpretasikan pengalaman baru dengan skemata ya atau basic knowledge yang sudah mereka miliki. Kemudian ada proses akomodasi, yaitu mekanisme yang mana menurut Piaget ini membantu menjelaskan kita manusia itu mengatasi perubahan dan pertumbuhan kognitif. Kita meresponnya itu bagaimana saat berhadapan dengan informasi dan dunia serta kejadian-kejadian di sekitarnya. Oke. Nah, ada juga nanti istilah yang dikatakan oleh Lev Vygotsky, yaitu scaffolding dan CBD. Scaffolding ini adalah bantuan belajar yang diberikan seorang anak dalam proses belajar. Berbeda dengan scaffolding. CPD ini yaitu zona proximal, oke, yaitu terkait dengan jarak apa yang dicapai individu bisa lakukan secara mandiri dan dicapai tanpa bantuan atau dicapai dengan bantuan. Jadi kalau sendirian bisa sampai mana sih? Dan kalau ada temennya yang membantu itu bisa sampai mana? Itu CPD. Kalau kita bandingkan teori Piaget dan Vygotsky itu Piaget itu lebih bersifat variatif karena budaya yang berbeda-beda sehingga anak itu punya basic knowledge yang berbeda. Nah, Vygotsky itu menganggap semuanya itu bersifat universal. Ya, jika terjadi di salah satu anak, maka akan terjadi di anak yang lain juga. Gitu. Yang kedua, Piaget itu menganggap kalau perkembangan kognitif dari interaksi sosial itu perlu bantuan dari orang lain. Oke, sedangkan Vygotsky itu dia eh, berpikir itu kalau perkembangan kognitif itu sangat dipengaruhi oleh eksplorasi mandiri. Jadi kalau Piaget itu perlu bantuan orang, interaksi dengan sosialnya, kalau Vygotsky itu sendiri, itu dia gimana secara mandiri. Itu bedanya. Nah, perbedaan lebih lanjut adalah Piaget itu beranggapan bahwa proses sosial itu akan terjadi dengan interaksi sosial, ya. Nah, kalau Vygotsky itu proses sosial itu sifatnya egosentris. Jadi egosentris itu dari pribadi sendiri, kan? Jadi eh, seorang peserta didik itu kalau menurut Vygotsky itu dia akan belajar dengan dirinya sendiri dan dia akan melihat perspektif orang lain dari dirinya sendiri tanpa peranan atau bantuan interaksi dari orang lain. Nah, Piaget juga ngomong kalau peserta didik itu perlu bantuan orang dewasa yang membantu mereka dalam proses belajar.
Sedangkan Vygotsky itu teman sebaya itu penting. Oke. Jadi lebih penting teman sebaya kalau Vygotsky. Nah, kalau Piaget harus dewasa. Oke. Nah, untuk kemampuan berbahasa, Piaget itu lebih cenderung kalau anak-anak usia prasekolah ini sebenarnya tidak melakukan percakapan yang serius gitu lah kepada temannya, tapi mereka saling memahami gitu. Nah, kalau Vygotsky, kemampuan bahasa anak itu saling mempengaruhi. Anak-anak itu egosentris tapi saling mempengaruhi dan merupakan transisi dari eh, bahasa yang mereka belum nalar. Jadi suatu siswa itu akan belajar bahasa dari temannya yang lain gitu. Jadi kalau siswa ini belajar dari temannya bahasa daerahnya, maka lebih kental nanti atau lebih paham bahasa daerahnya gitu. Nah, ini model sistem pemrosesan informasi itu ada sensory state atau register, dan ada short term store, penyimpanan jangka pendek nih, pengingatan jangka pendek. Kemudian ada long term store, yaitu penyimpanan jangka panjang. Nah, di sini kita juga belajar terkait teori kecerdasan majemuk yang diutarakan oleh Gardner. Oke, Gardner itu berpendapat bahwa ada 10 kecerdasan. Pertama, verbal linguistik, visual spesial, logika matematika, musical, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan spiritual. Terima kasih, semoga paham. Jangan sungkan untuk bertanya. Mohon maaf saya slow respon karena banyak sekali ya sesuatu hal yang harus saya kerjakan. Tapi insya Allah saya akan tetap untuk memberikan nilai dan masukan-masukan kepada teman-teman. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.